Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya. Iya. Amin ya. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Kita teruskan talim kita dengan pembacaan kitab Bayatul Hidayah yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abdurrahman Basiro. Tapi untuk berikutnya saya mengusulkan kalau bisa tidak Bayatul Hidayah, pakailah dengan Tanbihul Ghafilin. Saya itu rindu sekali sedikit-sedikit ingin bisa bahasa Arab. Artinya kalau beliau menggunakan dengan bahasa Arab barangkali 20 kata satu pungut barangkali. Jadi kalau memang sudah diantaranya sudah bahasa Latin, gampang aja di rumahnya juga ada buku-bukunya ini. Karena itu saya usulkan kepada beliau untuk waktu yang akan datang menggunakan Tanbihul Ghafilin yang asli berbahasa Arab. Untuk itu kita persilahkan. Ini sebagiannya ini pengaruh nggak? Iya dong, ngaruh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka maulana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa, sehat wal afiat, panjang umur sampai bisa melangkah ke tempat yang mulia ini. Dan mari kita bersama mendoakan sahib al-bait, sahib majlis ta'lim, sahib majlis sallallahu ala Muhammad, yaitu orang tua kita Syekh Iqbal Khan. Semoga beliau diberi kesehatan terus, panjangkan umurnya, diberi keberkahan, kelancaran dalam rumah tangganya, pekerjaannya dan majlis ta'lim ini. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga yang kita hormati bersama-sama ayah kita, orang tua kita Al-Habib Abdurrahman Basiro. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, diberi kesehatan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah kita kedatangan tamu mulia, dan saya sebenarnya malu maju di sini depan beliau. Dia adalah senior saya, muridnya Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Semit, juga Al-Habib Salim bin Umar Al-Hamid. Amat mata Allah bihayatihi. Amin. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, beri kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dakwahnya juga. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga Al-Habib Faiz Al-Haddad, Al-Habib Shadiq Al-Segaf, Al-Habib Muhammad Al-Attas, Al-Habib Muhammad Al-Haddad. Masya Allah, guru-guru mulia juga, Ustaz Syukur, Yusuf, Ustaz Qamar. Masya Allah, semuanya hadir di sini. Luar biasa. Mudah-mudahan kita dapat rahmatnya Allah malam ini. Amin. Berkatnya orang-orang yang baik-baik semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mau tanya juga, apakah lebih baik kita melanjutkan kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali karena belum tuntas, atau kita berpindah ke kitab Tanbihul Ghafilin bi ahadits Sayyidul Anbiya wal Mursalin karangannya Imam Samarkandi. Kedua-duanya kitabnya sangat istimewa. Saya juga bingung ini, apa kita mau melanjutkan kitab Bidayatul Hidayah sampai tuntas atau berpindah kepada kitab Tanbihul Ghafilin. Lanjut, kita pindah maju. Ya udah, insya Allah kita lanjut. Mudah-mudahan kita semuanya dapat manfaat dari kitab tersebut, insya Allah sampai khatam.
dan kita bisa merasakan manfaatnya, dan insya Allah kita melanjutkan kitab Tabi'ul Muslim setelah kita khatam. Kita bidayah dalam kesehatan, panjang umur, amin ya rabbal alamin. Ila anggal, bismillahirrahmanirrahim. Ila anggal al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bikum fid dharain amin. القسم الثاني في اجتناب المعاصي واعلم أن جميع أعضائك ستشهد عليك في عرضات القيامة بلسان طلق دلق أي فصيح تفضحك به على رؤوس الخلائق. قال الله تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقال تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فاحفظ جميع بدنك من المعاصي وخصوصا أعضاءك السبعة، فإن جهنم لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، ولا يتعين لتلك الأبواب إلا من عصى الله تعالى بهذه الأعضاء السبعة، وهي العين والأذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل. Alhamdulillah, Imam Ghazali menerangkan bahwa anggota tubuh kita ini adalah amanah, diberi amanah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti hadisnya Nabi Muhammad SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Sesungguhnya kalian semua adalah mempunyai tanggung jawab. Yang presiden punya tanggung jawab atas negerinya, yang menteri punya tanggung jawab atas rakyatnya. Begitu juga sampai orang tua atau bapak rumah tangga mempunyai tanggung jawab atas rumah tangganya. Kalau yang nggak punya rumah tangga, dirinya menjadi tanggung jawab atas anggota tubuhnya, kata Imam Ghazali. Dibilang di sini, ketahuilah bahwasanya inti punya keanggotaan ini akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Bilisanin taliqin ladik, dengan fasih dia akan bersaksi atas semua kelakuan amal pekerjaan kita di masa hidup kita di dunia ini. Tafdahuka bihi ala ru'usul khalaik, bakal ngomong, bakal cerita, bakal melapor apa saja yang kita lakukan di hadapan semua manusia. Kama qala Allah Ta'ala yauma tashhadu alaihim alsinatuhum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, nanti bakal menjadi saksi atas dirinya sendiri. Siapa yang menjadi saksi? Lisan-lisan mereka, tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka, bima kanu ya'malun, dengan apa saja yang mereka berbuat. Wa qala ta'ala al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala akan membungkam kita punya mulut. Sudah kita tidak bisa ngomong apa-apa, hanya diam saja, membisu. Kenapa? Tangan kita yang bakal berbicara, kaki kita yang bakal melapor dengan apa yang kita lakukan. Rahmat jami'a badinika minal ma'asi. Imam Ghazali menasihati kita, kalau kita sudah tahu bahwa nanti ada hari hisab, di hari kiamat nanti, maka kita alangkah baiknya menjaga diri kita baik-baik, menjaga amanat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baik. Mata dijaga dengan baik, lisan dijaga dengan baik, tangan, kaki dijaga dengan baik, ya. Karena ini yang akan membawa kita ke jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, ke surganya Allah, atau ke neraka jahanam, waliyadzubillah.
wa khususan a'dha'uka sab'ah. Apalagi kata Imam Ghazali, yang harus dijaga betul-betul anggota tubuh yang 7. Ya, yang 7. Kenapa? Fa inna jahannama laha sab'atu abwab. Sesungguhnya neraka jahanam itu ada 7 pintu. Sama seperti kita punya 7 anggota badan. Likulli babin minhum juz'un maqsum. Setiap pintu ada baginya sendiri. Wala yata'ayyanu litilkal abwab illa man 'asa Allah ta'ala bihadhil a'dha. Ditentukan sama Allah nanti. Pintu jahanam ini yang suka maksiat lewat tangan, nih masuknya lewat situ. Yang satu lagi maksiat lewat kaki, lewat situ. Yang dengan mata lewat situ. Yang dengan lisan, begitu seterusnya. Ya. Terus apa katanya Imam Ghazali? A'dha'us sab'ah ini anggota tubuh yang 7 ini, al-ain, mata, wal udhun, telinga, wal lisanu, lisan kita, wal batnu, dan perut kita. Nah, kok bisa kita bermaksiat dengan perut kita? Nah, kok bisa? Itu bukan artinya bermaksiat, menggampangkan apa saja yang masuk ke perut kita dengan cara apapun. Itu termasuk maksiat. Ya, termasuk maksiat. Dan ada hadis, atib tu'matak tastajab da'watuk. Ente cuma jaga apa yang masuk ke dalam perut ini. Jaga. Cari nafkah yang halal. Belajarlah bagaimana cari nafkah yang halal. Teguran buat kita. Katanya Allah SWT, weh anak cucu Adam, kalau kalian mengetahui bahwa saya tidak bisa melihat kalian, nah sesungguhnya ada yang nggak pas. Bagaimana kita terjerumus terus di dalam dosa. Makanya Imam Ghazali, ya kan, Imam Rafi'i, A'immah Ahlul Bait, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, semuanya itu mempunyai hizbun hasin, punya wirid. Seperti yang kita sering baca, Habib Abdullah Haddad sering membaca Wiridul Latif, ya kan, pengarang Wiridul atau Ratib Atos atau Ratibul Haddad. Itu semua dikarang oleh ulama ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Agar kita bisa selamat dari godaan-godaan itu. Ya, Nabi Adam alaihi salam terjerumus sama godaannya iblis sampai terusir, diturunkan ke bumi gara-gara terjerumus satu maksiat saja. Nah, bayangkan kita berapa maksiat yang kita lakukan sehari. Sudah gitu kita nggak mau bertobat, nggak mau kembali ke jalan Allah. Ya, nanti yang ditakutkan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala tadi, yauma tashhadu 'alaihim arjuluhum. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihum wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Nah, yang kita khawatirkan itu nanti. Nah, semoga kita semua mendapatkan kesaksian dari anggota tubuh kita yang baik-baik. Yang fulan bin fulan ibadah terus, fulan bin fulan mengaji terus, fulan bin fulan memberi sedekah terus, langkahnya ke masjid, langkahnya ke majlis taklim, langkahnya ke musola, langkahnya ke acara-acara yang bermanfaat. Itu menjadi saksi. Ya. Terus katanya Imam Ghazali, wa ammal ain, di sini dikupas tuntas satu persatu. Dikupas tuntas satu persatu. Wa ammal ain fa innama khuliqat laka litahtadiya biha fil dhulumat wa tasta'ina biha fil hajat wa tanzura biha ila ajaibi malakutil ardi was samawat. Allah menciptakan mata ini, pandangan mata ini sangat istimewa agar kita bisa melihat, agar kita bisa ibadah, agar kita bisa tafakur dalam makhlukatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, agar juga kita bisa mencari nafkah. Salah satu fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Coba kalau kita buta, berapa banyak orang buta di dunia ini? Ya kan?
harus dibantu, harus diarahkan, ya. Jarang yang dia bisa sendiri. 4 hal. Yang pertama, antandura biha ila ghairi mahram. Kita dianjurkan sama Imam Ghazali untuk melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang bukan haram. Banyak yang hal-hal yang haram, ya. Terutama kalau kita melihat sosok wanita yang cantik, ya, pasti semuanya tergoda. Namanya juga hawa nafsu, manusia normal, ya. Imam Syafi'i saja, ya, Imam Syafi'i saja ketika dia tidak bisa menghafal, dia termasuk salah satu imam yang cepat sekali hafalannya. Cukup memandang halaman tersebut langsung menghafal. Anugerah dari Allah. Tiba-tiba dia mungkin melintas pandangannya melihat hal yang tidak baik. Ketika dia mau menghafal, kok kesulitan. Langsung beliau mengarang syair. Syakautu ila waqi'in su'ahirti. Saya mengadu kepada guru-guru saya yang bernama Waqi'. Wahai guru, kok saya sekarang tidak bisa menghafal seperti dulu? Agak susah. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Langsung saya disekak. Langsung saya disekak step nih sama guru. Inti tinggalkan pandangan yang tidak baik. Tinggalkan pandangan-pandangan yang haram. Kenapa? Kata gurunya, fa innal ilma nurun wa nurullah la yahdi li'asi. Ilmu yang kita pelajari ini cahaya dari Allah SWT, anugerah dari Allah SWT. Ketika kita mau belajar ini, secara otomatis ini cahaya. Tidak bisa kita terima kalau pandangan ini penuh dengan maksiat, penuh dengan dosa. Karena ini cahaya dari Allah SWT. Allah tidak bisa menerimanya, tidak bisa terima ini cahaya masuk ke hati seorang yang mau menuntut ilmu. Tidak bisa. Terus yang kedua, au ila suratin malihatin bisyahwah, atau kita melihat pandangan gambaran film, foto misalnya, yang mana itu mengundang syahwat kita. Kita semua tahu sekarang apa yang mengundang syahwat kita, ya. Au tandura biha ila muslimin bi'ainil ihtikar, atau kita memandang sesama muslim tapi dengan mata yang penuh kesombongan, mata yang penuh dengan hinaan, mata yang penuh dengan angkuh. Kita meremehkan orang, nggak boleh. Itu juga dosa. Au tattali'a biha ala aibi muslim, atau kita melihat aibnya orang. Nah sekarang ini kita nggak ada urusan sama siapapun, tapi kita mau mencari tahu kelemahannya di mana, kekurangannya di mana, aibnya apa, kita cari tahu. Ini salah satu dosa, kata Imam Ghazali. Berat untuk mau menjaga mata kita, ini berat. Makanya auliaillah, orang-orang wali Allah itu kalau sudah mau mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah, mereka berkhalwah. Mereka tidak mau ketemu orang. Mereka lebih baik menyendiri belasan tahun, bahkan puluhan tahun di satu kamar, tidak mau ketemu siapapun. Agar apa? Agar bisa menjaga pandangannya secara otomatis hanya dengan dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu semuanya Habib Abu Bakar Gersik, Maula Gersik, Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, ya, kurang lebih 40 tahun, ada yang bilang 30 tahun, ada yang bilang 8, kurang lebih. Artinya tahunan beliau berkhalwah, tidak mau ketemu siapapun. Tapi sisinya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, makamnya yang sangat tinggi, sampai menjadi seorang kutub, sampai menjadi seorang ghaus. Dengan itu caranya mereka bisa menjaga. Wa ammal udhun, nah, kalau telinga, kata Imam Ghazali, fahfadha an
an tasdi biha ila al-bid'ati aw al-ghaibah aw al-fahsh aw al-khawf fil batil aw dzikr masawi nas. Jangan sampai kita sering mendengar hal-hal yang negatif. Sudah kita dengar, bukannya kita stop, lalu kita cerna, lalu kita asumsikan, lalu kita kasih komen atas dasar kita baru mendengar sesuatu. Itu kebiasaannya manusia sekarang. Nah, kalau sudah katanya, udah ini ada embel-embelnya. Berat, ya. Apalagi sebentar lagi pemilu. Yang ini menjatuhkan, yang ini membela, yang ini sudah. Pasrah diri sama Allah SWT, berdoa sama Allah SWT, minta yang terbaik. Ya Allah, kasih yang terbaik buat negeri ini. Ya, kita dikasih alhamdulillah akal sehat, dikasih kesadaran, kita bisa melihat mana yang baik, mana yang tidak. Sudah cukup. Ketika hari hanya kita bisa memilih siapa yang terbaik, dan itu didorong dengan doa. Semoga ya Allah pilihan kita tidak salah. Jadi telinga ini kita harus jaga betul-betul dari ucapan yang tidak baik, dari fitnah yang melintas, dari cerita yang tidak benar. Kita saring, jangan langsung semena-mena kita dengar, terus kita terima, terus kita memvonis. Itu berat. Fa innama khuliqat laka litasma'a biha kalam Allah. Allah SWT menciptakan kita punya pendengaran ini, telinga ini. Kenapa? Agar kita bisa mendengar kalam Allah, ayat suci Al-Quran, hadisnya Nabi Muhammad SAW. Ya, kalamullah wa sunnat Rasulih sallallahu alaihi wasallam wa hikmati awliyaih, hikmah-hikmah yang keluar, mutiara-mutiara yang keluar dari seorang wali, dari seorang guru. Wa tatawassal biha wa tatawassal bi istifadihi al-ilm biha ila al-malik al-mughir wan na'im ad-da'im, fa idza asghayta biha ila shay'in min al-makarih sara ma kana laka 'alaik wa angalaba ma kana sababa fawzika bisababi halakik. Ini telinga, ya, telinga ini termasuk media pertama kali yang mana dia bisa membawa ke dalam kemenangan atau membawa kita dalam kerugian. Dari telinga. Kalau ini tidak ada yang membisiki hal-hal yang aneh, hal-hal yang negatif, insya Allah kita lempeng secara otomatis. Makanya di dalam fikih Imam Syafi'i, ketika kita berwudu, kenapa telinga disunnahkan membasuh telinga itu sampai 15 kali? 15 kali. Anggota yang lain 3 kali, 3 kali, 3 kali. Kecuali telinga 15 kali. Kenapa? Ini tempatnya fitnah. Maksudnya diajarkan sama ulama, sama ahli sunnah wal jamaah, ini harus dicuci terus. Ketika kita mau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, 3 kali, waktu pertama kali membasuh muka disertakan telinganya. 3 kali ketika kita mau mengusap kepala, rambut, disunahkan. 3 kali sendiri, idhar, istiglal, dan begini sampai 15 kali. Agar apa? Agar kita selamat dari semua fitnah-fitnah yang kita dengar. Wala tadhunnu anna al-ithma yahtassu bil ghaili dunal mustami'. Jangan pernah mengira, kata Imam Ghazali, kalau dosa itu yang akan mendapatkan dosa itu hanya yang berkata. Jangan mengira gitu. Al-mustami' juga, yang mendengar juga akan ikut andil dalam dosanya ketika dia mendengar terus dia berkomen. Dia mendengar, dia nggak ada amar bil ma'ruf, nggak ada amar nahi bil munkar. Langsung. Nah, ketika kita dengar, kita abaikan dia, kita tinggal. Kalau perlu kita nasihatin, nggak usah ngomong. Nah, ketika kita mendengar, dosanya sama.
sama seperti orang yang ngomong. Fafil khabar innal mustami'a syarikal ghail wa huwa ahadul mughtabin. Ada istilah atau mungkin hadis dhaif. Di sini dibilang Imam Ghazali, sesungguhnya orang yang mendengar itu syarikul ghaib, dia andil sama orang yang berkata, mempunyai saham. Wa huwa ahadul mughtabin, dia salah satu orang yang ghibah. Walaupun dia nggak berkata, baru mendengar, tapi tidak ada nahi mungkar. Nah, berarti apa? Dia setuju, dia ACC, mengiyakan. Nah, di sini dia termasuk berdosa. Wa ammal lisan. Nah, ini lisan. Ya, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berapa banyak orang masuk nyungsuk di neraka jahanam gara-gara mulutnya. Berapa banyak? Ya. Fa inna ma khalaqa laka litukthira bihi dzikrullah taala. Imam Ghazali bilang, Allah menciptakan lisan kita agar kita bisa ngobrol, agar kita bisa ngomong, agar kita bisa berzikir, agar kita bisa mengaji, ya kan? Wa tilawat kitabi wa turshidu bihi khalqallah, dan kita bisa menasihati orang, ya kan? Ila tariqih, kepada jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tudhhira bihi ma fi dhamirika min hajat dunyaka wa dinik. Kita bisa mengeluarkan isi hati kita, hajat-hajat kita, keinginan-keinginan kita, ya kan? Fa idza ista'maltahu fi ghairi ma khuliqalah, kalau kita gunakan lisan kita di luar tujuan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, faqad kafarta bi ni'matillah, kita langsung kufur nikmat, kata Imam Ghazali. Kenapa? Ini lisan ini ada tujuan, ada tugas. Malah kita melanggar, malah kita memfitnah, malah kita menipu, malah kita membohongi orang. Nah, di sini tugasnya berbeda. Nah, di sini kita langsung kufur nikmat, kata Imam Ghazali. Wa huwa aghlabu a'dha'ika 'alaika wa 'ala sa'iril khalq. Dan ini yang paling, cobaan yang paling berat. Ya, kata Rasulullah, wa hal yakubun nas fin nari 'ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Berapa banyak, kata Rasulullah, yang masuk ke neraka jahanam nyunsuk gara-gara apa yang dituangkan oleh lisannya. Fastadhhir alaihi bi ghayati quwwatika hatta la yubkika fi qa'ri jahannam. Jangan sampai, katanya Imam Ghazali, ente harus berusaha sekuat mungkin menjaga kita punya lisan, menjaga kita punya omongan. Kalau orang yang mau ngomong itu berpikir dulu, positif tidak, baik tidak, ada manfaatnya tidak. Kalau enggak, dia punya. Nah, kata Imam Syafi'i apa? Kalau idza kana al-kalamu min fiddah fas-sukutu min dhahab. Kata Imam Syafi'i, kalau bicara itu dinilai seperti perak nilainya, maka kata Imam Syafi'i, diamnya saja sama seperti nilai emas, lebih tinggi. Ya, kata Imam Syafi'i, wajadtu sukuti majran falazimta. Tuh kata Imam Syafi'i, salah satu syairnya Imam Syafi'i, wajadtu sukuti majran falazimtahu idza lam ajid ribhan falastu bi khasir wa ma samtu illa fi rijali mutajirun wa tajiruhu ya'lu ala kulli tajir. Kata Imam Syafi'i, diamnya ana ini, ana bayangkan seperti sebuah toko. Ana jaga dia baik-baik. Idza lam ajid ribhan falastu bi khasir. Kalau saya tidak dapat keuntungan, maka saya tidak rugi di situ. Kata Imam Syafi'i, wa ma samtu illa fi rijali mutajir. Sesungguhnya diamnya orang lelaki itu adalah sebuah bisnis, sebuah usaha yang luar biasa. Wa tajiruhu ya'lu ala kulli tajir. Dan
dia sebagai orang yang bisnis yang nilainya punya tinggi, martabatnya tinggi terus naik karena dia bisa menjaga lisannya. Waruya annahu qutila syahidun fil ma'rakah ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala qailun hani'an lahul jannah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yudrik la'allahu kana yatakallamu fima la ya'ni wa yabkhal bima la yughni fahfaz lisanika min tananya. Pernah ada kejadian di zamannya Rasulullah ketika sahabat sedang berperang. Terus salah satu sahabat meninggal. Temannya berkata begini, hani'an lahul jannah, beruntung dia mendapatkan surganya Allah. Rasulullah mendengar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yudrik, dari mana ente tahu bahwa dia dapat surganya Allah? La'allahu kana yatakallamu fima la yu'ni. Siapa tahu dia tadi ngomongin hal-hal yang gak penting, ngomongin orang, memfitnah dan sebagainya. Ya, la'allahu kana yatakallamu fima la yu'ni wa yabkhal bima la yughni, dan dia tidak bisa mengeluarkan kata-kata yang baik, yang positif. Bisa Ustaz. Jadi ini baru sekedar lisan saja. Ya, kita harus berjaga-jaga betul, berusaha. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa ya, memberi kita kepada kita semuanya untuk bisa menjaga mata kita, lisan kita, anggota tubuh kita dari segala maksiat, dari segala dosa. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wal